bisnis hidupnya bergantung pada cash atau uang, sementara manusia itu bergantung dengan darah. Tentu kamu udah pernah dengar banyak pakar bisnis dan keuangan di luar sana yang ngomong kalau cash di bisnis itu ibarat darah di tubuh manusia, punya peran yang sangat vital, sehingga nggak heran ketika penyebab kematian bisnis teratas adalah penyakit keuangan, penyakit terkait cash ataupun cash flow. Sementara kematian manusia yang paling banyak di dunia itu disebabkan oleh penyakit terkait dengan peredaran darah. Penyakit keuangan yang paling mematikan di dalam bisnis adalah liquidity problem. Masalah ketika bisnis kekurangan uang, kekurangan cash, kekurangan likuiditas, makanya tadi disebut liquidity problem, sehingga pada akhirnya bisnis kesulitan untuk bisa membayar biaya-biaya ataupun kewajiban-kewajiban yang perlu dibiayai agar bisnis itu tetap jalan. Dan ketika penyakit liquidity problem ini sudah muncul, sebenarnya udah agak telat ya, karena penyakit liquidity problem ini fatal buat bisnis, menempatkan kamu di posisi yang maju mundur kena. Mau maju nerusin bisnis, uang pas-pasan, kamu mau berhenti, stop, ya biasanya bisnis yang menderita liquidity problem itu nggak akan sesimpel itu untuk berhenti, karena biasanya kejar-kejaran dengan biaya ataupun kewajiban yang harus dikeluarkan, sehingga menjadi semacam rat race. Dan bahkan ketika kondisi ekonomi sedang naik ataupun turun, itu juga kamu akan repot. Ketika misalnya harga-harga naik alias inflasi, kamu akan pusing sekedar untuk beli bahan baku ataupun operasional seperti gaji. Karena seiring dengan inflasi atau meningkatnya biaya hidup, otomatis karyawan atau tim juga akan menuntut kenaikan upah atau gaji. Dan ketika ekonomi sedang lesu atau yang Indonesia akhir-akhir ini alami 5 bulan berturut-turut deflasi, kamu akan lebih pusing lagi. Karena meskipun harga-harga turun seperti umumnya terjadi pada deflasi, itu sebenarnya adalah kondisi di mana liquidity di masyarakat atau uang yang beredar di masyarakat itu minim, sehingga mereka nggak punya daya beli. Pertanyaannya, kenapa penyakit keuangan atau liquidity problem yang fatal tadi bisa tumbuh? Padahal keseluruhan bisnis itu cuma bicara tentang uang masuk dikurangin uang keluar. Kalau hasilnya plus, maka laba dan bisnis akan sehat. Kalau hasilnya minus, otomatis bisnis akan nggak sehat. Jadi kamu selaku bisnis owner sekedar memastikan aja bahwa uang yang masuk ini lebih besar daripada uang yang harus dikeluarkan. Nambah pendapatan sebanyak-banyaknya dan menekan pengeluaran sampai ke titik yang seminimal mungkin. Mungkin kamu masih ingat ketika kamu berpikir untuk membuat suatu bisnis. Misalkan kamu mau bikin suatu bisnis kuliner, terus kamu ngitung, oh ini bisa dijual segini, peminatnya segini, dan biayanya cuman segini misalkan, maka akan untung. Belum kalau misalkan cabangnya diperbanyak, atau konsumennya bertambah banyak, atau bisa menekan pengeluaran lebih minim lagi, maka bisnis itu akan sangat profitable di imajinasi kamu. Tapi faktanya setelah bisnis itu jalan, nggak semudah itu. Ketika tech winter ataupun startup winter, banyak startup teknologi yang gulung tikar, padahal modal yang dimilikinya, modal yang diterimanya dari investor itu udah sangat-sangat besar. Sampai di titik ini perlu disadarin kalau realitas di bisnis itu hitung-hitungannya nggak sesimpel itu tadi. Meskipun memang secara keseluruhan kalau dirangkum sekedar uang masuk dikurangin uang keluar, tapi di dalam poin uang masuk dan uang keluar itu cukup kompleks. Tergantung skala bisnisnya dan juga tergantung sektor industrinya, tergantung juga sama bisnis modelnya. Yang kedua, soal hitung-hitungan. Ngurusin angka di Indonesia itu memang bukan sesuatu yang gampang buat dilakuin. Kamu bisa cek skor PISA Indonesia itu dari tahun ke tahun rendah terus, bahkan ngalamin penurunan. Dan kamu bisa lihat kalau skor matematika Indonesia itu rendah, relatif jauh dari skor rata-rata keseluruhan negara. Plus, selain matematika, skor membaca di Indonesia itu juga rendah dan mengalami penurunan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Skill membaca rendah dan skill yang dibutuhin buat ngurusin angka-angka itu rendah. Terus gimana misalkan suruh baca dokumen yang isinya full sama angka, yaitu laporan keuangan. Skill yang sangat dibutuhin ketika kamu jadi business owner.
Di laporan keuangan itulah sebenarnya bisnis kamu itu sedang ngobrol, sedang komunikasi, sedang nyampein kabar ke kamu sebagai business owner. Cuman karena dia pakai bahasa yang kamu nggak familiar, kamu nggak paham maksudnya apa, maka kamu nggak ngerti apa yang disampaikan sama bisnismu. Apakah sebenarnya dia lagi sehat, apakah dia lagi sakit, apakah dia lagi happy atau stres, kamu nggak ngerti, maka kamu akan kasih treatment yang kurang pas. Bahasa apa yang dipakai sama bisnismu untuk komunikasi ke kamu sebagai business owner? Dia pakai satu bahasa yang namanya akuntansi. Sebagai business owner, khususnya di level mikro dan kecil, sebenarnya kamu nggak perlu menguasai akuntansi yang sangat kompleks sampai ke detail-detailnya seluruh siklus akuntansi. Mungkin kamu nggak perlu tahu itu, tapi kamu harus menguasai logiknya, menguasai logika dari laporan keuangan itu seperti apa. Kamu harus tahu sampai ke filosofi akuntansi. Ketika kamu memahami filosofi akuntansi, maka kamu akan bisa memanage uang yang masuk dan juga manage uang yang keluar sehingga hasilnya bisa maksimal. Dan di sini akan ketemu masalahnya, kenapa sekedar uang masuk dikurangin uang keluar itu menjadi hal yang rumit. Karena di bisnis uang masuk ada banyak, ada dari pendapatan, penerimaan modal, ataupun penerimaan utang. PR-nya adalah memastikan bagaimana uang itu kamu kelola sehingga bisa dapetin banyak uang lagi. Kamu juga harus bisa pastiin uang yang kamu keluarkan balik lagi ke bisnis kamu dalam jumlah yang lebih besar. Jadi ketika kamu paham filosofi akuntansi, kamu akan ngerti mana uang masuk yang sebenarnya nggak sehat dan mana uang keluar yang sehat, yang dia akan datengin uang lebih banyak lagi di bisnis kamu. Nah, ketika kamu nggak bisa manage itu, maka muncullah liquidity problem. Sebenarnya liquidity problem ini bukan sebuah sebab, tapi dia adalah akibat. Dia bisa muncul karena banyak faktor yang nggak ada satu atau dua atau tiga faktor pasti. Ada banyak poin, ada banyak titik-titik rawan di bisnis yang menyebabkan munculnya masalah liquidity problem. Kalau kita mau persingkat, ada 5 titik rawan. 5 itu adalah pendapatan, modal, aset, utang, dan beban. Kelima itu adalah titik rawan peredaran darah di bisnis kamu atau arus kas di bisnis, yang dalam akuntansi itu adalah 5 kelompok akun besar. Di dalamnya ada rincian banyak akun-akun, dan disitulah penyakit bisa muncul. Kelima ini mereka nggak berdiri sendiri, mereka saling berhubungan, sehingga ketika muncul satu aja bibit penyakit, maka kemungkinan besar itu akan menular ke titik-titik ataupun akun-akun yang lain. Sehingga kamu harus paham akuntansi dalam konteks bisnis kamu. Akuntansi dari kacamata bisnis owner. Kamu nggak perlu tahu semua jenis akuntansi, akuntansi keuangan, manufaktur, jasa, sampai ke akuntansi untuk pengelolaan negara misalkan, ya nggak perlu. Jangan ditunda lagi untuk belajar bahasa bisnis atau akuntansi itu tadi, karena ketika bisnismu punya gejala-gejala liquidity problem, dan di saat yang sama kamu nggak paham akuntansi, maka hampir pasti akan muncul masalah-masalah, penyakit-penyakit yang lain, sehingga akan nimbulin komplikasi di bisnis kamu. Seperti misalnya capital syndrome atau sindrom modal, dan masalah insolvensi, yang mana itu akan bikin kondisi lebih buruk dari sekedar liquidity problem atau kekurangan cash. Saya sebagai founder dari Metrika akan bantu kamu untuk pahamin masalah manajemen keuangan, akuntansi, dan juga ekonomi secara lebih luas dalam konteks kamu sebagai business owner di skala mikro dan kecil, agar kamu terhindar dari segala macam penyakit keuangan yang akan berakibat fatal buat bisnis kamu.